Halo Sobat Muda, dimanapun kalian berada, kembali lagi di Ngobrol Bareng Bikin Melek. Bareng aku Naila Pravitasari, dipanggil Naila. Hari ini kita bakal bahas topik yang super menarik, mungkin yang dibahas di era zaman ini, yaitu generasi muda itu generasi apa sih? Kita tahu tiap zaman punya zaman generasinya sendiri, dimulai dari baby boomer, generasi X, milenial, dan sekarang kita ini generasi Gen Z, bahkan Gen Alpha. Tapi sebenarnya generasi muda hari ini itu generasi seperti apa sih? Nah, sudah hadir di studio kita sekarang seorang pengamat sosial muda yang keren banget. Halo, selamat datang Kak Keisha. Hai Naila, terima kasih ya. Jadi perkenalkan, nama aku Keisha. Dan aku seneng banget bisa ngobrol bareng Kak Naila di sini. Sama lah pendengar kita yang sangat-sangat menarik sekali. Mari kita bahas dan simak bareng-bareng ya. Generasi muda itu generasi apa sih Kak Keisha? Secara umum sih itu sih, kalau generasi muda itu kayak peran yang udah masuk perannya di era masyarakat. Jadi mereka itu udah sekitar umur 15 sampai 30 tahun. Nah, mereka itu unik banget karena lahir di era digital saat ini dan dunia itu serba cepet dan terbuka kan Kak. Nah, jadi karakter mereka itu juga sangat berbeda dibanding generasi-generasi sebelumnya. Bener banget sih Kak. Wah, menarik juga ya. Jadi generasi muda ini tumbuh di tengah perubahan besar ya Kak Keisha, betul tidak? Ya, bener sekali. Betul. Mereka itu sekarang tuh sedang belajar menyesuaikan diri di tengah-tengah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat. Oh gitu. Ciri khas generasi muda sekarang ini apa sih Kak Keisha? Katanya generasi rebahan, generasi gadget, tapi juga kreatif banget ya generasi-generasi sekarang itu. Iya benar, jadi mereka itu emang kayak kadang itu suka rebahan, terus juga suka males-malesan. Tapi di sisi lain tuh mereka juga sangat-sangat kreatif dan mereka itu multitasking Kak. Oh, jadi di era balik rebahannya itu mereka tuh kayak punya di balik kepribadian yang buruk, punya kepribadian baiknya juga gitu ya. Iya benar sekali, jadi kayak balance gitu loh Kak. Bagus. Iya benar, jadi mereka itu juga berani bersuara lewat media sosial. Terus tantangannya itu juga kayak konsisten dan fokus gitu. Oh, jadi potensi besar tapi juga punya resiko yang besar gitu ya di balik itu. Bener banget. Anak muda merasa insecure dan takut itu sekarang kadang hampir kalau dari 100 itu mungkin 88% ya Kak anak muda zaman sekarang itu. Iya benar sekali. Soalnya tekanan di media sosial itu sangat-sangat parah banget ya Kak. Lumayan parah banget. Jadi mereka itu juga kayak dituntut menjadi kayak lebih baik gitu. Jadi ya benar. Apalagi di media sosial, benar nggak sih Kak? Iya apalagi benar langsung sekali. Kritiknya itu langsung masuk banget di komen ya. Benar, bikin mental down banget sih itu Kak. Oh gitu. Yes. Nah, tapi di sisi baiknya itu mereka itu sadar pentingnya mental health. Nah, mereka itu kayak mulai berani bicara dan meminta bantuan kepada kayak netizen di sosial media gitu. Oh, jadi ada sisi baiknya juga ada resikonya gitu Bener ya sekali, balance sekali kalau kita betul. Sekarang isu mental health malah jadi hal yang diperhatikan ya teman-teman. Iya, bener, dan itu bagus sekali Kak, karena generasi muda yang sehat dan secara mental itu lebih kuat menghadapi perubahan zaman sekarang. Benar. Kalau bicara soal harapan ya Kak ya, apa yang bisa dilakukan generasi muda supaya benar-benar jadi generasi pembawa perubahan, generasi buat Gen Alpha selanjutnya itu bisa buat perubahan itu apa sih Kak, gimana? Nah, gitu? yang pertama itu kita kenali diri kita sendiri, jati diri kita sendiri itu kayak gimana. Lalu yang kedua itu kita melek digital, kita itu kayak melek digital tapi juga kayak kritis.
Iya ya, jadi Nah. kayak intinya dari kesimpulannya dari maksudnya melek itu kayak kita itu di digital itu ya kita aktif di media sosial. Iya, benar sekali yang itu kayak tuh tapi gitu. kayak emang mungkin insecure juga ya teman-teman di media sosial karena kak muka aku jerawatan nih. Tapi ya teman-teman dari pengalaman atau pengetahuan aku dari sumber-sumber sharing-sharing Iya. kita tadi tuh ya kak ya. Kita punya jerawat itu bisa kita kontenin, kita bisa masukin di media sosial loh kak ya. Nah, Bener iya, kan? bener sekali. Banyak sekali sekarang konten kreator dari anak sekolah, bahkan sekarang anak-anak kecil tuh udah pinter banget gak sih Bener kak sekali, di media karena kita itu juga di media sosial tuh kayak Bener. sharing gitu ya kak ya. Nah lalu itu juga ada kak yang ketiga tadi itu yang ketiga itu apa ya tadi ya? apa ya kak ya? ya? Mungkin Lupa. yang kedua tuh dengan saling dukung gak sih Iya kak? benar juga itu juga banget. masuk sih. Dengan kita saling dukung itu teman-teman ya. Kayak kita tuh saling support di media sosial itu ngaruh banget teman-teman. Dengan saling dukungnya kayak kakak ini bikin konten, coba dong jangan dikritik tapi dikasih saran kayak. Bener sekali. Iya kan kayak Iya. kak color gradingnya kurang nih, kak coba dong buat konten yang lebih menarik tentang make up ataupun beauty lainnya. Gitu nggak sih, Nah, iya Kak? emang kita itu Bener-bener. harus memanfaatkan sosial media secara baik sekali. Kita sharing-sharing Iya, dan bener. kita juga harus men-sharing filter komen-komen kita sendiri biar tidak membuat orang lain mental down gitu. Sekarang mungkin kalau anak-anak generasi sekarang, apalagi kayak kita nih anggapannya Gen Z nggak sih guys Iya, ya? bener, kita tuh Gen Z. Kita ini Gen Z, mungkin anak-anak Gen Z sekarang itu lebih ke beauty teman-teman. Beauty Bener. itu banyak banget yang suka, termasuk kita juga tuh suka banget Iya, nggak benar sih? sekali. Jadi kita tuh bener sekali, kita tuh suka beauty, traveling. Kadang itu kemarin ya Kak Kesha tuh, ada loh teman-teman itu suka OOTD. Jadi di OOTD tuh teman-teman bisa kreasikan. Aku pakai outfit kayak gini tuh bisa loh teman-teman dikontenin. Awalnya yang nggak pede bisa jadi pede. Iya, Siapa tahu bener nggak sih, bener Kak? sekali. Soalnya apalagi itu zaman sekarang emang outfit itu kayak apa ya banyak banget macam-macam Iya outfit bener, gitu. bener banget ya. Dimulai dari skena. Iya, Terus kadang iya bener-bener gak sih Iya, Kak, bener skena? sekali kayak Iya. apa ya? Zaman sekarang itu apa-apa itu selalu unik banget. Iya Namanya juga sih. Gen Z itu kan selalu Bener banget sih, Kak. membuat apa ya? Kayak membuat penciptaan baru, Bener. kayak diunik-unikin banget gitu loh. Tapi dari keunikannya Gen Z ini teman-teman, itu pasti ada buruknya. Kayak kita outfit misalnya kan sekarang di Gen Z sekarang itu skena. Pasti dihujat sih teman-teman. Bagiku ya, kebanyakan kayak gitu. Mulai pakai skena, sok skena banget gitu nggak sih Kak? Iya, Bener kan? bener Sok skena banget. banget. Kayak aduh kritiknya itu kayak wow. Oke. Mungkin itu ya Kak ya yang dibahas dari kita tadi, mulai dari Gen Z, Gen apa, boom. Dan yang kita bahas itu sekarang itu Gen apa sih? Yang kita bahas tuh sekarang kan Gen Z ya kak ya. Gen Z dan selanjutnya kita itu di bawahnya itu ada Gen Oh iya Gen Alpha, benar Bener sekali. banget. Sekarang tuh Gen Alpha itu kayak lebih menandingi digital gitu Kak ya, Iya lebih ke digital menandingi formnya Gen Z digital. banget kalau sekarang itu. Oke. Oh ya Kak ya, mungkin Gen Z sekarang tuh di sosial media tuh kayak kebanyakan pamer kegiatan positif negatif itu Kak Kesha bisa bantu jelasin nggak sih gimana? Jadi sisi positif bentuk ekspresi diri itu banyak Gen Z yang ngerasa nyaman menunjukkan pencapaian atau barang yang mereka banggakan. Biasanya itu mereka nyebutnya itu kayak flexing gitu. Nah, motivasi orang lain itu kadang juga flexing tentang prestasi kayak hasil kerja kerasnya dia, terus segala prestasi dia. Sisi baiknya nggak sih itu guys ya? Nah, ya Ini ini sisi baiknya. baik, flexing dari sisi baik. Itu tentang kayak segala pencapaian dia yang selama ini udah dia kerja keras, segala bentuk prestasinya juga. Nah, terus Benar, itu benar, juga ada sisi negatifnya juga. Apa sih Kak itu sisi negatifnya? Nah, itu itu apa? kayak bikin orang lain merasa tertinggal atau nggak cukup keren. Padahal standar itu nggak perlu diikutin. Jadi kayak rentan jadi ajang pamer kosong aja gitu Kak. Oh, jadi intinya sisi negatifnya tuh ya teman-teman. Kayak ada orang yang lihat pencapaian orang lain itu kayak ngerasa iri atau gimana Iya, gitu bener, kayak iri ya. banget, Kak. Iri atau ngerasa tertinggal jadinya gitu teman-teman. Dan itu tuh kayak mereka lebih memaksakan gaya hidup mereka biar kayak lebih terlihat hebat gitu Kak. Oh, jadi kayak
cuma omong kosong gitu nggak sih teman-teman? Iya Kak, omong kosong banget, apalagi kalau biasanya itu ngomongnya kalau ke orang lain itu kayak disok-sokin banget, kayak aku so hebat banget, aku keren ditambah-tambahin gitu ya banget, guys ya mungkin. Iya, biasanya emang ada yang suka bikin omong sendiri Kak. Dijelasin lebih dalamnya tuh gimana sih Kak? Kayak ngobrol sendiri, kayak ditambah-tambahin sendiri tuh gimana sih? Kayak biasanya gini, aku kemarin habis keluar pakai mobil aku pakai mobil Pajero kayak gitu loh Kak. Oh, Nah. ini banget gak sih? Tadi Nah, mulai iya. dari bahasa, sekarang dari gaya. Karena Iya, apa? bener banget. Karena apa? Karena apa sih? Karena takut tertinggal. Bener banget, ada yang kayak gaya hidupnya itu pengen gak ketinggalan zaman. Jadi tapi mereka itu lebih apa ya, kayak mengunggulkan diri sendiri gitu Kak. Tapi gak ada buktinya. Iya bener, gak ada buktinya. Nah, biasanya itu juga kayak mereka itu pamer lokasi, terus juga barang-barang mahal atau data pribadi itu bisa membahayakan diri sendiri Kak. Data pribadi tuh kayak gimana sih Kak? Data pribadi yang Data pribadi itu kayak identitas dia, kayak aku punya mobil segini, HP aku kayak gini, HP aku iPhone 12 Pro Max kayak gitu. Oh, Terus juga iya, pacar benar-benar. aku kayak wow keren banget. Padahal itu beli Pinterest mungkin ya Kak. iya sekali. Nah, Itu kayak memalukan gak sih guys kayak gitu. Jadi Tuh. kalian buat generasi-generasi kedepannya mending kalian kejar semuanya sampai banting tulang mungkin ya Kak ya. Bener. Banting tulang, banting setir semuanya. Sampai di sorotan IG-nya kalian itu titik-titik mungkin Ya, Kak ya. benar sekali. Tapi pencapaian kalian sendiri gitu Nah, guys. flexing itu juga oke kalau tujuannya sehat. Misalnya kayak nunjukin hasil kerja keras kalian, terus juga kayak kalian tuh nggak ngerendahin orang lain juga. Bener guys, jangan sampai ngerendahin orang lain kayak gitu. Itu Bener. kayak kurang minusnya kalian itu ya. Yang awalnya kalian yang biasa, kalau tambah lagi gini banget guys. Nah, kalian juga nggak boleh rendahin orang lain juga kan. Bener. Kita juga harus tetap rendah hati, terus juga nggak boleh membandingkan hidup dengan orang lain. Benar. Dan kita itu juga kayak nggak boleh menjadikan pamer sebagai identitas diri Kak. Kayak kita itu lebih suka memamerkan harta kita, terus juga kayak kegiatan pribadi kita ke orang lain itu sebaiknya dikurangin sih Kak kalau kata aku ke Gen Z itu. Ya mungkin kalau di sisi negatifnya itu dikurangin ya teman-teman. Iya. Tapi kalau di sisi baiknya itu jangan dikurangin. Iya, ditambahin kita terus, juga gitu. harus Pinter mengolah. Iya benar, Bener. mengolah. Pinter Kita juga mengolah harus yang- sharing. Iya, ngolahnya itu gimana sih Kak? Ngolahnya itu juga kita harus melihat sisi positifnya. Kita itu kayak kalau misalkan ini aku posting ini pasti bagus nih, pasti juga banyak banget yang bangga sama aku gitu Kak. Nah, kalau misal dari sisi negatif, kalau misal ini kalian bisa mikirkan kalau ini tuh bisa bikin orang lain tuh kayak mengkritik kita gitu. Jadi intinya itu kayak kalian tuh mikir dulu sebelum melakukan kegiatan gitu nggak sih Kak? Benar sekali. Sebelum kita share itu kita pikir-pikir dulu. Betul, kita Benar-benar harus itu mengolah. ya teman-teman yang udah kita bahas panjang mulai dari flexing, OTD, beauty, secure dan lain sebagainya tentang Gen Z itu udah kita bahas semua ya teman-teman. Iya benar sekali, kita udah bahas panjang lebar ya Kak dari Benar-benar tadi nggak Kak. kerasa ya Kak Keisha Iya kita ya. udah nggak ngerasa udah lama banget ya guys. Mungkin terima kasih banyak dari narasumber kita kali ini yang keren banget tentang sosial media yang lebih luas dari kita semua. Dari adanya Kak Keisha ini kita jadi kayak paham tentang Gen Z itu. Gak kerasa ya Kak, waktu ngobrol kita itu hampir habis. Oh Bener iya, kan? udah berapa menit sih kita udah lama Udah banget berapa ya sih? ya? Udah kebanyakan ngobrol gak sih Kak? Iya, udah Atau ngobrol gimana banget. ya? Kalau zaman sekarang tuh istilahnya tuh yapping nggak sih? Iya, kita dari tadi kebanyakan Dewi gak sih Kak? Bener, kita tuh kebanyakan omong. Nggak kerasa ya kayak waktu Iya. kita dari pembahasan Gen Z, Gen Alpha, Gen Boom dan sebagainya. Terima kasih banyak ya Kak Keisha Oke, terima atas kasih pandangan juga. yang inspiratif dan mungkin jadi pengetahuan wawasan kita yang lebih dalam lagi nggak sih Kak? Ini nanti bakal Iya, kita Kak. bahas mungkin di next konten selanjutnya teman-teman, di next talk show selanjutnya, di next podcast selanjutnya. Oke, nanti kita juga bakal bikin podcast lagi tentang tema yang lebih menarik lagi dengan ini. Terima kasih ya Kak Keisha Iya, atas sama-sama. waktunya, atas Semangat waktunya. terus buat generasi muda Indonesia. Dari obrolan hari ini kita belajar bahwa generasi muda bukan cuma label, tapi juga potensi besar yang bisa menentukan masa depan kita ke depannya untuk gen-gen kita selanjutnya. Jadi jangan takut gagal
Karena proses itu yang bikin kita tumbuh dimulai dari 0 hingga 100. Ingat ya teman-teman, jangan insecure. Sampai jumpa di episode berikutnya di Ngobrol Bikin Melek. Saya Naila, pamit, salam semangat untuk generasi muda Indonesia.